Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru sekalian. Aksi nyata diseminasi budaya positif. Rizka Amelia, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bantaeng. Kegiatan diseminasi ini adalah salah satu aksi nyata pada modul 1.4 di mana calon guru penggerak melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolahnya masing-masing. Sebelum itu, para peserta diseminasi mengisi daftar hadir yang telah disediakan. Secara bergantian, peserta diseminasi mengisi absen. Kegiatan selanjutnya yaitu pembukaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah membawa berkah. Salawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan dan sebagai rahmatan lil alamin. Acara pertama, sambutan Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari cerah ini kita berkumpul di dalam ruangan aula kelas 6C demi untuk melaksanakan atau mendengar paparan daripada teman kita yaitu guru kelas 6C atas nama Rizka Amelia. Dalam hal ini kegiatannya proses ya selama dia ikut pembelajaran tentang CGP ya. Jadi oleh sebab itu pada hari ini Bapak Ibu yang saya hormati ya, yang dilaksanakan ini adalah diseminasi ya hasil daripada kegiatan Ibu Rizka, yaitu akan disampaikan kepada Bapak dan Ibu pada hari ini, yaitu tentang informasi daripada pembelajarannya, pengetahuannya akan disebarkan kepada kita semua satu persatu pada Bapak dan Ibu guru tentang diseminasi Ibu Rizka pada hari ini. Untuk itu saya persilakan dengan hormat Ibu Rizka. Baik, itulah tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Acara kedua, pemaparan diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Rizka Amelia SPD. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara diseminasi pada hari ini. Jadi pada hari ini yaitu diseminasi ini adalah salah satu aksi nyata di modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif, di mana di modul ini kami belajar salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru yang telah hadir di tempat ini. Ya, sebelum masuk coba izinkan saya coba tersenyum selama 15 menit. Iya, itu adalah salah satu budaya positif kita. Bagaimana kita bisa mengeluarkan aura untuk selalu berpikiran positif untuk menjalani hari-hari kita, meskipun dibilang banyak masalah, banyak apa, tapi kita harus tersenyum karena
senyum itu sebagian dari ibadah ya. Bisa saja kalau misalnya kita ketemu dengan teman kita yang teman kita ada banyak masalahnya atau apa, atau bahkan kita, tapi ketika kita tersenyum, maka aura yang kita pancarkan kepada teman kita itu bisa dia terima dengan baik. Oke, selanjutnya ya, kesepakatan forum diseminasi. Ini ada beberapa salingnya. Yang pertama, saling menghargai, kemudian menjadi pendengar yang baik, berpakaian rapi dan sopan, izin saat hendak keluar. Masih ada yang ingin disepakati atau sudah sepakat dengan kesepakatan forum kita hari ini? Sepakat, ya, terima kasih banyak. Oke, selanjutnya ya, budaya positif. Mengenai budaya positif ini berarti sebuah kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan baik yang kita berikan pada setiap harinya. Adakah yang bisa menyebutkan apa itu yang misalnya contohnya budaya positif? Ada? Tersenyum, ya, sifat tahu. Apa lagi? Sifat diri, saling menghargai. Ya, itu adalah beberapa jenis ataupun contoh dari budaya positif. Ya, di materi ini, di mana seorang guru yang baik haruslah memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif itu yang dijalankan dengan menerapkan yang pertama, yaitu disiplin positif, kemudian kedua, motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Ya, disiplin positif di sini merupakan sebuah cara atau penerapan disiplin yang mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikannya. Ya, selanjutnya, di mana kita melakukan budaya positif ini untuk lebih ke arah disiplin diri. Jadi disiplin positif ini bagaimana kita sebagai seorang pendidik mengajarkan kepada murid kita bagaimana dia bisa mengontrol dirinya dalam melakukan segala tindakan, baik itu di kesehariannya, di sekolah ataupun ketika berada di masyarakat. Kemudian disiplin juga di sini membuat murid dapat memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, yang berarti motivasinya yang berada di dalam dirinya, yang dipengaruhi dari dalam dirinya, yang menyadari bahwa bukan akibat paksaan ataupun ingin pujian atau bahkan dihukum atau hukuman. Ya, ini berkaitan dengan budaya positif itu di karakter 6 dimensi karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari anak didik kita. Yang pertama sudah ada di yang tadi menyebutkan bahwa saling menghargai. Itu adalah salah satu budaya positif yang harus kita tumbuhkan kepada anak didik kita yang ada di sekolah ini. Ya, kemudian di sini motivasi perilaku manusia, di mana motivasi perilaku manusia itu yang saya pelajari di modul 1 di 4 itu yakni terbagi menjadi 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian misalnya seperti ini Bu, ketika kelas 1 naik ke kelas 2, biasanya ketika pertama kali duduk di kelas barunya, biasanya guru itu membuat apa? Oke, gurunya itu sebelum, kalau misalnya pembelajaran
kelas atau kesepakatan kelas, di mana ini banyak yang miskonsepsi di sini Bu. Di mana keyakinan kelas dengan peraturan sekolah ataupun kelas. Kira-kira keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu sama atau tidak? Keyakinan dengan peraturan. Iya, keyakinan dengan peraturan. Mungkin ada sama namanya ya. Ada keyakinan dengan peraturan. Sudah sama. Hah? Tidak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan dan peraturan kelas. Mungkin kalau yang dimaksud dengan keyakinan, diyakinkan anak kelas 2 bahwa sekarang dia sudah kelas 2. Sementara mungkin kalau peraturan, kita minta anak-anak sendiri peraturan apa yang harus kita tentukan di kelas ini sendiri sebelum masuk pembelajaran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain Bu? Ada, oke. Jadi seperti ini, keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu berbeda karena ini keyakinan kelas itu dibuat oleh guru dengan siswa. Sedangkan peraturan kelas berarti hanya guru yang membuat, hanya kita sendiri yang membuat. Berarti seperti itu siswa dia kayak tidak istilahnya dia tidak akan menaati itu, meskipun dia tidak terlibat dalam peraturan itu, menyusun peraturan tersebut. Sedangkan kalau keyakinan kelas, di mana kita dengan kita sebagai guru dengan siswa kita membuat keyakinan kelas kita, misal saling menghormati, itu salah satunya Bu, untuk keyakinan kelas. Nah, guru di sini keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan atau terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan peserta didik. Berarti di sini adanya kolaborasi antara guru dengan peserta didik. Iya. Nah, contoh keyakinan kelas di sini juga misalnya di kelas 1A, kebersihan kelas tanggung jawab bersama. Berarti kita dengan anak didik kita itu saling bekerja sama untuk menjaga kebersihan di kelas tersebut. Contohnya untuk keyakinan kelas itu biasanya itu adalah kata-kata yang positif. Berarti tidak ada bilang kayak tidak membuang sampah di sembarang tempat. Itu kan kayak ada kalimat negatif di situ yang tidak. Nah, sedangkan kalau misalnya ciri-ciri keyakinan kelas itu, jadi kalimatnya ataupun kata-katanya itu pendek-pendek, mudah diingat oleh peserta didik kita dengan gurunya. Oke. Biasanya juga dia itu bentuknya kalimat positif. Ya kayak tadi, datang tepat waktu, kemudian angkat tangan, dilarang berlari di jalan. Ini yang dilarang berlari itu masuk ke kalimat yang negatif karena ada kata dilarangnya. Iya, itu ada perbedaannya. Iya. Masuk Bu untuk kesepakatan kelas. Cuma kalau kata-katanya itu lebih ke kita cari kata-kata yang positif saja. Maksudnya yang positif di sini berarti tidak ada kata-kata yang negatif. Ya, tidak dilarang, jangan seperti itu Bu. Iya. Iya. Ya, coba kita ice breaking dulu sebentar sekali ya Bu. Ice breaking dulu ya. Kalau misalnya saya bilang cek, tepuk tangan. Kalau misalnya saya bilang sound, tepuk paha. Cek, tepuk tangan. Coba cek, sound, tepuk paha. Oke. Cek, sound, cek, sound. Oke, terima kasih banyak Bu. Oke, saya lanjut lagi. Di sini juga di modul 1.4 ini mempelajari mengenai kebutuhan dasar manusia. Misalnya saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira kebutuhan kita sebagai manusia ini apa saja? Oke, bisa disebutkan salah satunya Bu? Akan kuat. Iya, jadi
uang yang perlu, kemudian kesehatan. Nah, itu kalau saya pribadi. Terima kasih banyak Bu. Ada lagi yang lain? Kebutuhan kita, kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Air minum. Berarti kebutuhan itu termasuk berarti kebutuhan untuk hidup. Jadi ini adalah kebutuhan dasar kita, yaitu yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Berarti sudah masuk tadi yang disebutkan sama Ibu Kartini bahwa untuk bertahan hidup ya kita membutuhkan uang, bukan hanya dibela makanan saja, itu kebutuhan dasar juga ya. Ya. Kemudian di sini posisi kontrol restitusi. Kalau misalnya kita dihilangkan dulu restitusinya ini, posisi kontrol saja. Kira-kira ada yang bisa disampaikan ini mengenai posisi kontrol? Posisi kontrol. Kami yang dikontrol. Posisi kontrol berarti bagaimana kita bisa mengontrol diri kita. Iya, kontrol iya. Jadi kalau di posisi kontrol restitusi itu yang dipelajari ada 5 posisinya. Yang pertama, guru sebagai penghukum, kedua guru sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian guru sebagai teman, kemudian guru sebagai pemantau dan manajer. Di mana di setiap kegiatan ataupun keseharian kita sebagai seorang pendidik di sekolah ini, pasti kita untuk mendisiplinkan peserta didik kita, memang guru itu sebagai, ada yang dibilang sebagai penghukum. Penghukumnya di sini bagaimana? Bagaimana kita bisa memberikan hukuman yang positif kepada peserta didik kita. Kemudian pembuat rasa bersalah. Berarti ketika ada peserta didik kita yang membuat kesalahan, bagaimana kita memberikan kata-kata, bagaimana dia menyadari perbuatan tersebut. Memang kalau misalnya semua manusia itu tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan itu adalah hanya milik Allah. Jadi berbuat kesalahan itu adalah sebuah memang kesalahan, tapi itu sudah dasar dari kita sebagai manusia. Kita ada kesalahan. Oke. Kemudian sebagai teman, bagaimana kita memposisikan kita sebagai guru, bagaimana kita merangkul peserta didik kita. Kalau misalnya ada kesalahan, tidak langsung menghardik anak didik kita. Kamu itu begini-begini sekali. Tidak boleh seperti itu, Bu. Jadi iya, harus ada posisi kontrolnya. Iya. Kemudian pemantau juga, bagaimana kita memantau anak didik kita, kesehariannya apa. Kemudian sebagai manajer. Nah, di antara kelima posisi kontrol yang ada, sebaiknya kita sebagai guru itu memposisikan diri sebagai manajer. Di mana posisi manajer ini? Jadi kita sebagai guru itu tidak langsung menghardik anak didik kita. Kamu ini begini-begini sekali. Tapi kita bagaimana dia bisa menyadari kesalahannya, memberikan dia kata-kata yang positif dulu. Bagaimana dia bisa menyadari kesalahannya itu dan bisa memperbaiki kesalahan tersebut untuk ke arah yang lebih baik lagi, agar dia bisa menjadi anak yang sukses di kemudian hari. Kemudian ketika ada siswa yang mengalami kayak kejadian atau masalah, kita bisa menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Ya, jadi penerapan segitiga restitusi ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang ini akan dilakukan berdasarkan prinsip, yakni ketika berbuat kesalahan adalah sebuah proses pembelajaran menuju ke arah kesuksesan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu dan mengakui kebutuhan murid. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi internalnya ya, internal berarti dalam dirinya, serta mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Budaya positif di sekolah kita yaitu disiplin pertamanya.
Harus disiplin positifnya, kemudian keyakinan kelas ketika siswa kita baru duduk di kelas yang barunya, kita sama-sama membuat keyakinan kelas tersebut dulu. Kemudian kita memotivasi perilaku manusia, di mana kita memotivasi siswa-siswi kita ketika memang ada yang kesalahannya atau apa. Jadi kemudian kita juga memahami kebutuhan dasarnya ini siswa apa. Kemudian bagaimana kita memposisikan diri di posisi kontrol, restitusi, dan kemudian ketika ada masalah, bagaimana masalah tersebut bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Oke, selanjutnya sesi tanya jawab. Baik, itulah tadi pemaparan dari pemateri. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang diterapkan tadi di atas, bahwa seorang guru itu harus memiliki budaya yang sifatnya positif. Salah satunya misalnya, kalau misalnya siswa membuat kesalahan, maka kita tidak bisa dengan cara menggertak atau semacamnya, atau yang jelasnya yang sifatnya negatif. Salah satunya harus meyakinkan bahwa dia meyakinkan siswa tentang kesalahannya dan bisa merubah yang tadinya dia menyadari bahwa perbuatannya salah dan memperbaiki. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menyadarkan siswa bahwa dia memiliki kesalahan dan bisa merubah? Bagaimana cara kita menerapkan kepada siswa? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya suka sekali dari Ibu Sumira mengenai bagaimana cara agar siswa itu dapat sadar mengenai kesalahannya. Itulah tadi Ibu, mengapa kita menggunakan segitiga restitusi, di mana itu ada 3 langkahnya ya Bu. Ada 3 langkahnya. Yang pertama, kita bisa ketika ada siswa yang bermasalah, kita bisa membawa siswa tersebut untuk bisa kita bertemu di ruang guru ataupun di ruang kepala sekolah untuk kemudian kita cerita antara guru dengan siswa. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu menstabilkan identitas. Kira-kira ini kenapa bisa berbuat kesalahan? Kita bisa menyadarkan siswa tersebut. Berbuat kesalahan itu adalah proses pembelajaran, tapi kita harus menyadari juga bahwa berbuat kesalahan itu adalah tidak baik ya. Nah, kemudian ke validasi tindakan yang salah. Di mana di sini kita kayak mengulik, kayak bagaimana ya, kayak mencari informasi ke peserta didik tersebut. Kira-kira apanya yang kurang ini peserta, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi ini. Pasti ketika semua kebutuhan siswa tersebut terpenuhi, maka siswa tersebut akan menjadi manusia yang baik. Kemudian kita menanyakan keyakinannya. Ketika dia sudah menyadari kesalahannya, kita menyadarkan dia dengan kata-kata yang bagus, dengan kata-kata yang bijak. Misalnya apa yang dia itu kesalahannya apa, misalnya seperti itu. Tapi kita bisa menyadarkan dia dengan menanyakan keyakinannya kembali. Kira-kira kalau misalnya kalian berkelahi, itu kan adalah perilaku yang negatif. Nah, kalau misalnya teman kalian sakit, kalian puaskah melihat teman kalian kesakitan? Berarti kita menyadarkan dia, berarti menyadarkan siswa tersebut bahwa berbuat kesalahan ataupun saling memukul itu adalah perbuatan yang tidak baik. Jadi apa kira-kira tindakan selanjutnya nak? Berarti saling memaafkan, seperti itu Bu. Iya, terima kasih. Ya, masih ada pertanyaan? Ibu Daya? Iya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tadi yang dipaparkan adalah tentang kesepakatan. Ini adalah tentang kesepakatan budaya
positif, iya. Di mana itu adalah budaya kesepakatan itu hanya tersinggung di dalam kelas saja antara siswa dengan murid. Namun saya di sini adalah yang saya mau sangatkan atau mempertanyakan itu adalah tentang kesepakatan di lingkungan sekolah dengan yang sebagaimana dijelaskan tadi adalah 3 itu poin itu adalah restitusi. Sebagaimana dijelaskan tadi atau dipaparkan bahwa jika siswa membuat kesalahan itu akan dipanggil sebaik-baiknya mungkin masuk di dalam kantor. Ya. Namun di sini saya kalau guru, ya, bagaimana kalau guru? Ya, saya kembalikan kepada diri saya sendiri. Iya, itu adalah yang pernah saya alami. Iya, yang pernah saya alami. Sebagai kita seorang guru, itu adalah membuat kesalahan. Iya, walaupun dari kesepakatan yang kita ingkari atau bagaimana, ya. Dan yang inilah kesepakatan yang barangkali yang kita tidak budayakan. Iya. Kalau kita budayakan di dalam kelas, mengapa di dalam guru kita seorang guru tidak dibudayakan juga? Itu adalah kesepakatan. Dan itu adalah keseringan kejadian, itu adalah kesepakatan di lingkungan sekolah. Iya, mungkin tidak di sini tapi di luar sana atau di instansi manapun. Iya. Dan yang ketiga dan yang kedua itu adalah tentang restitusi. Apa sih? Iya, ada 3 poin itu yang bagaimana Kak untuk iya. Jadi kalau bagaimana kalau guru yang kena juga seperti itu, iya. Kita kan yang dari guru kita dulu yang akan memberikan penanaman itu. Apabila kita adalah kuat dalam kesepakatan itu dalam guru tercipta dalam suatu instansi, maka insya Allah yakinlah bahwa di dalam instansi itu tidak akan pernah akan terbentuk adalah suatu guru. Iya. Adalah membangun namanya kesepakatan. Inilah kesepakatan yang luar biasa, ini yang namanya kesepakatan. Iya, itu yang perlu barangkali yang kita budayakan untuk lebih diterapkan, karena itu adalah kurang yang kita di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami semua. Nah, ini luar biasa ini tanya jawabnya. Bagaimana kalau di sekolah? Ini jadi kalau menangani anak yang membuat masalah pada temannya sampai temannya juga merasa rugi atau celaka seperti begitu. Bagaimana caranya supaya anak-anak tidak akan melakukan lagi seperti begitu, karena setiap hari selalu tidak ada perubahan. Jadi bagaimana supaya guru tersebut ada anak-anak tersebut bisa berubah. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kedua dari Ibu Daya, bagaimana ya? Antara pertanyaan atau pernyataan sama butuh divalidasi nih. Jadi begini Bu, ketika ada guru yang kayak apa ya, kayak berkubu seperti itu kan kita ada pemimpin. Kita tidak boleh mendahului pemimpin kita. Ya, kalau pemimpin ya, misalkan kalau misalnya ada yang anggota dari pemimpinnya yang bermasalah, ini bisa diterapkan sama pemimpin kita. Bagaimana bisa menerapkan segitiga restitusi kepada anggota-anggotanya. Jadi seperti itu Bu. Kemudian bikin saja. Oke, bisa menjawab. Ya, kemudian dari Ibu Kartini mengenai siswa yang kayak selalu bermasalah, lagi-lagi, ada lagi, itu lagi siswanya. Jadi bagaimana kita begini, setelah menerapkan segitiga restitusi, kalau siswa tersebut masih bermasalah, pihak sekolah bisa mengeluarkan surat peringatan kepada siswa tersebut kepada orang tuanya.
Bisa saja memberikan surat kepada orang tua siswa yang bermasalah ini. Kira-kira kita bisa tidak berbicara ya, kita bisa mengajak orang tuanya dulu bertemu di sekolah, kemudian kita tanya. Bisa saja pasti siswa itu Bu tidak bisa, maksudnya ketika kebutuhan dasar siswa itu terpenuhi, dia tidak akan berbuat kesalahan. Tapi kita bisa lihat, cek dulu kira-kira ini siswa bagaimana, apakah orang tuanya masih lengkap, ekonominya bagaimana, lingkungannya seperti apa, dan kesehariannya seperti apa. Seperti itu Bu. Kemudian apalagi ya, ketika memang tidak ada di jalan, kita panggil, kasih surat peringatan kepada orang tua siswa ini. Bagaimana kita bisa berkolaborasi antara pihak sekolah dengan pihak dari orang tua siswa tersebut. Jadi kita harus saling kolaborasi, gimana agar siswa tersebut bisa bisa berubah dan menyadari bahwa itu adalah kesalahan yang fatal ketika dia selalu berbuat atau membuat masalah di sekolahnya ataupun di lingkungannya. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan dari Bu Rizka tadi. Dia membawa dampak positif bagi kita semua dan terhadap kita semua, terhadap Bapak dan Ibu Guru. Yang saya perhatikan yang berhubungan dengan tugas kita banyak masukan pertanyaannya tentang restitusi, ya, bukan restitusi. Mari kita kembali bersama restitusi, kita kembali ya kepada diri kita masing-masing, ya. Dan di dalam hal ini di sekolah kita ini sungguh luar biasa, mulai dari keberhasilan itu yang positif semua, ya, luar biasa. Pengendalian diri Bapak dan Ibu Guru di sini sudah luar biasa sesuai dengan sikon dan kondisi di sekolah kita dan lebih khusus pada masing-masing ruangan kelas kita, ya. Tentu Bapak dan Ibu Guru tidak mungkin langsung melempar masalah kepada kepala sekolah, ya, karena Bapak dan Ibu Guru dia tahu persis pengendalian dirinya baik pada siswa maupun di dalam ruangannya. Bapak dan Ibu Guru yang pegang peranan positif. Teguran kita bukan teguran apa dari siswa kita, merubah tingkah laku, merubah pendirian untuk mengarah kepada tujuan pembelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Tidak ada Bapak dan Ibu Guru cubit sampai berdarah. Tidak ada Bapak dan Ibu Guru memukul anak sampai masuk rumah sakit. Tidak ada. Untuk merubah tingkah laku karakter siswa. Mahasiswa banyak yang kita hadapi, ya. Kita sementara proses depan di belakang tak bermain-main, ya. Bagaimana metode yang harus diterapkan Bapak dan Ibu Guru dalam hal ini. Jadi tidak ada Bapak Ibu, ya, tidak ada guru yang cubit sampai berdarah, tidak ada. Tujuan Bapak dan Ibu Guru sungguh luar biasa, memberikan mata pelajaran, memberikan proses pembelajaran di kelas masing-masing. Tidak ada yang salah, satu pun tidak ada. Semua mengarah kepada kebaikan siswa. Semua kita mempunyai tujuan yang benar. Mencoba satu orang guru, satu kelas, anak sekalian besok pergi semua mencuri, coba hancur ini, mana ikan ini. Dan tidak ada tujuan begitu Bapak dan Ibu Guru. Cuma ditegaskan tadi kita harus kembali ke rem masing-masing, kembali ke kondisi kita masing-masing.
memperingatkan diri, mengkoreksi diri, itu tujuannya daripada pembelajaran tadi saya pahami. Jadi ada pun beberapa sumber belajar daripada Ibu Guru sekalian tadi, alhamdulillah cukup memberikan ya keterbukaan bagi pemikiran Bapak dan Ibu. Jadi mari kita ini baru awal Bu, memberikan pembelajaran, masih ada tahap-tahap tingkatan lain nantinya untuk pembelajaran diseminasi dijuruskan. Itu barangkali pertemuan kita pada hari ini Bapak Ibu diharapkan jadi kesuksesan tugas Ibu Rizka untuk menghadapi tugasnya. Makanya Ibu Rizka pada pagi hari ini melaksanakan tugas ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibantu. Terima kasih banyak Bu sudah hadir di tempat ini. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan diseminasi budaya positif yang telah dibawakan oleh Ibu Rizka Amelia SPD. Semoga bisa menjadi pembelajaran